Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-muslimin jamaah Masjid Al-Azhar Kecamatan Kabila yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat siapapun yang hadir di masjid ini menjadi hamba-hambanya yang dikasihinya, dirahmatinya, diampuni segala dosa-dosanya, lipat gandakan amalan pahala amalan-amalannya, dan rezekinya diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan seluruh perintah Allah dengan baik. Kaum muslimin yang berbahagia dan siapapun yang mendengarkan tausiah kultum subuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 135 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim ila akhiril ayat. Ayat ini berarti bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka ia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ada dua dosa atau dua perbuatan, yaitu yang keji dan zalim. Fahisyah atau perbuatan keji dan zalim. Apa beda antara keduanya ini? Ternyata fahisyah itu adalah perbuatan di samping menzalimi diri sendiri, tetapi dia juga berakibat pada orang lain, baik perseorangan maupun masyarakat pada umumnya. Jadi fahisyah itu perbuatan menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Na'udzubillah. Kalau zalim kepada diri sendiri, maka Rasulullah menganjurkan kita beristighfar dan bertobat. Tobat nasuha itu sudah cukup apabila diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa fahisyah atau keji, di samping memohon ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia juga harus meminta maaf kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi itu mengalami kerugian, maka dia harus mengembalikan kerugian akibat perbuatan kita. Tanpa dilaksanakan keduanya, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa contoh perbuatan fahisyah itu misalnya menggibah, menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, mencuri, merampok, membunuh, dan semua perbuatan tidak adil yang menyebabkan perseorangan merugi atau masyarakat pada umumnya. Jadi dapat dibayangkan bahwa dosa fahisyah itu sangat berat, karena apabila yang dizalimi itu banyak, maka kita harus meminta maaf kepada semua. Dan apabila mereka mengalami kerugian, maka kita harus mengembalikan kerugian itu kepada semua orang yang kita zalimi.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka mintalah kehalalannya darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak ada lagi. Jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu akan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang suka menzalimi orang lain itu di akhirat nanti bisa termasuk orang yang pailit, bangkrut. Karena ketika banyak orang yang dizalimi, maka seluruh pahala amalan kita itu akan diberikan kepada mereka yang kita zalimi apabila tidak sempat kita selesaikan di dunia. Dan apabila kita tidak mempunyai pahala amalan dari perbuatan baik kita, maka dosa dari seluruh orang yang dizalimi itu akan dipikulkan kepada kita di hari kiamat. Itu termasuk orang yang bangkrut, pailit. Insya Allah kita yang hadir masjid ini dan siapapun yang mendengarkan tausiah kultum subuh ini dapat menghindari dari perbuatan fahisah, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Demikian kultum subuh ini, semoga ada manfaatnya, terutama bagi diri kami sendiri. Demikian, wassallallahu wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar.